Assalamualaikum rekan-rekan sekalian. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan letak konsleting listrik. Komponen yang paling berperan saat konsleting listrik adalah MCB. MCB berfungsi sebagai sistem proteksi di dalam instalasi listrik jika terjadi beban lebih serta hubung singkat arus listrik atau konsleting. Kegagalan fungsi MCB akan berisiko terjadi percikan api akibat hubung singkat yang dapat menimbulkan kebakaran. Pada instalasi listrik rumah, MCB ini terpasang di kWh meter listrik PLN serta di box MCB. Nah, di sini sebagai ilustrasi gambar dari instalasi listrik rumah sederhana. Di sini ada kWh meter, kemudian MCB dari PLN, kemudian MCB rumah. Di sini ada dua ya, untuk melayani beban-beban yang ada di rumah ya. Nanti ilustrasinya konsleting akan kita bahas. Pelacakan letak konsleting. Saat terjadi konsleting, MCB akan bekerja atau trip ya. Lepas semua beban listrik dari stop kontak ya. Semuanya dilepas ya, kulkas, kipas angin, komputer dan lain sebagainya. Matikan semua saklar ya. Setelah itu hidupkan lagi MCB baik yang di kWh maupun yang di MCB box ya. Jadi kita on-kan semuanya MCB yang ada, kemudian hidupkan saklar satu persatu ya. Jadi nanti langkah-langkah ini kalau kita gitu akan terlacak. Bila saat menghidupkan saklar terjadi trip pada MCB, tandai saklar tersebut dan fokus ke saluran ini untuk dilakukan perbaikan ya. Jadi nanti bisa dilacak di situ, bisa menggunakan alat avometer untuk dicek hambatannya. Kalau putus atau nyambung nanti akan kelihatan. Bila semua saklar dihidupkan tidak terjadi trip pada MCB, lanjutkan dengan memasang beban satu persatu ya. Jadi stop kontak tadi dipasangi dengan beban-beban satu persatu. Lemari es dipasang, kipas angin juga dipasang, pompa listrik dipasang. Bila saat memasang beban, misalkan saat memasang setrika listrik terjadi trip pada MCB, pelacakan penyebab konsleting bisa difokuskan di sini ya. Kemungkinan penyebab konsleting. Pada armatur lampu ini sering terjadi ya. Terjadi hubung singkat saluran fase dan netral. Nah, di sini ya. Antara titik fase dan netralnya. Pada lampu taman kemasukan air. Nah, ini sering juga terjadi. Terjadi air masuk menggenang di pitingnya lampu taman ini. Isolasi kabel yang terkelupas sehingga saluran fase dan netral terhubung ya. Antara fase dan netral terhubung karena isolasinya terkelupas. Penggunaan kabel dengan ukuran kecil dan tidak sebanding dengan arus yang mengalir sehingga kabel meleleh dan terjadi hubung singkat antara fase dan netral. Ya, ilustrasinya gambar seperti ini hingga kabelnya terbakar. Kemungkinan penyebab konsleting yang berikutnya. Sambungan yang terendam air sehingga saluran fase dan netral terhubung ya. Sambungan ini bisa di mana saja, mungkin bisa di plafon atau di mana saja ya. Yang ada sambungan kemudian ada genangan airnya. Colokan listrik kendor. Nah, ini sering juga terjadi juga. Stop kontak dibiarkan dalam keadaan kendor dalam jangka waktu lama, maka peralatan elektrik ini akan menjadi overheating dan memercikan api. Arcing ini akan melelehkan wadah colokan listrik dan bukan tidak mungkin dapat menyebabkan kebakaran ya, seperti ini. Ini juga ya, terlalu banyak beban-bebannya. Stop kontak yang terlalu banyak dibebani ya, ditumpuk-tumpuk seperti ini sehingga kemampuannya terlampaui, kemampuan dari stop kontaknya, sehingga terjadi panas dan menyebabkan terbakar atau konslet dulu.
kemungkinan penyebab konsleting yang lainnya, terjadi hubung singkat antara bodi peralatan dengan saluran fase. Nah, bila instalasi dilengkapi LCB, komponen ini akan trip ya. Ini ada LCB, instalasi rumahnya dipasang ini, terjadi kontak antara bodi, misalkan listrik atau di lemari pendingin atau peralatan-peralatan yang lain ya. LCB akan bekerja untuk mengamankan ini instalasinya. Ya, demikian gambaran dari cara menentukan letak konsleting listrik instalasi rumah. Semoga video ini bermanfaat dan bisa digunakan untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi di rumah bila menghadapi hal-hal seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.